Kelompok 4 dengan judul PKM, Inovasi Papan Partisi Ringan dan Kedap Suara Berbahan Tandan Kosong Kelapa Sawit. Silakan untuk memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Reviewer yang terhormat, perkenalkan kami tim PKMP Universitas 11 Maret yang beranggotakan saya sendiri Fajar Julian Santosa sebagai ketua, Jessica Hermayanti Pratama sebagai anggota 1, Azhar Arifal sebagai anggota 2, dengan dosen pendamping Bapak Widiartono STMT. Dengan bangga mempersembahkan gagasan kami yang berjudul Inovasi Papan Partisi Ringan dan Kedap Suara Berbahan Tandan Kosong Kelapa Sawit. Data BPS memproyeksikan pada tahun 2020, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk 269 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk sangat erat hubungannya dengan peningkatan pembangunan rumah hunian baru. Menurut Kementerian PUPR, tahun 2018 dibutuhkan 800 unit rumah baru per tahunnya. Indonesia terletak di daerah rawan terjadi gempa. Berdasarkan data BMKG, gempa yang terjadi setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2018, terjadi gempa sebanyak 23 kali dengan skala lebih dari 6 skala Richter. Salah satunya ialah kasus gempa di Yogyakarta yang kita ingat pada tahun 2016 dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Gempa ini telah menyebabkan lebih dari 390.000 rumah rusak berat dan menyebabkan lebih dari 5.000 korban tewas akibat tertimpa material bangunan yang runtuh. Luas lahan di Indonesia saat ini semakin sempit, sehingga banyak diterapkan hunian kolektif, di mana dalam pembangunan hunian kolektif, papan gipsum banyak dipilih karena ringan, yaitu dengan berat 15 kg per meter persegi, jika dibandingkan dengan batu bata, yaitu 250 kg per meter persegi, dan batu bata ringan, yaitu 57 kg per meter persegi. Papan partisi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini diantaranya adalah papan gipsum dan papan kalsiboard. Namun, papan partisi tersebut masih memiliki banyak kekurangan, yaitu kurang tahan terhadap air dan kurang dapat meredam suara. Di sisi lain, produksi kelapa sawit di Indonesia selama 3 tahun terakhir terus meningkat, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 46 juta ton produksi tandan buah segar atau yang kita sebut TBS. Dari 1 ton TBS tersebut akan menghasilkan 22 hingga 25% tandan kosong kelapa sawit atau yang kita sebut dengan TKKS. Dalam jumlah tersebut, berarti terdapat sekitar 10 juta ton TKKS yang kurang dimanfaatkan. Padahal, jika ditinjau lebih lanjut, TKKS memiliki karakteristik fisik yang dapat diaplikasikan sebagai papan partisi. Karakteristik TKKS tersebut mampu dijadikan peredam suara yang baik serta memiliki ketahanan air yang baik. Manfaatnya dapat digunakan sebagai bahan papan partikel agar dapat menghindari pertumbuhan lumut dan jamur. Tujuan dari inovasi kami adalah menunjukkan fungsionalisasi potensi tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan papan partisi yang kedap terhadap air dan suara melalui studi literatur. Berikut adalah target luaran kami. Yang pertama, pembuatan naratif review, kemudian laporan kemajuan, serta laporan akhir. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui diskusi interaktif selama 2 bulan, dengan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya membahas sumber pustaka, klasifikasi topik jurnal, penyusunan resume jurnal, pembuatan mind map, kemudian dilanjutkan dengan tahap review jurnal. Dalam pembuatan kerangka serta penulisan naratif review, dosen pendamping melakukan evaluasi secara berkala sehingga koreksi dapat dilakukan dalam tim. Media diskusi yang kami gunakan adalah WhatsApp, Zoom, dan Google Meet, serta pengerjaan secara kolaboratif kami lakukan menggunakan Microsoft Office, OneDrive, Google Drive, serta Mendeley dalam penyusunan pustaka. Berikut adalah beberapa hasil yang telah kami capai. Yang pertama, naratif review interim dengan capaian 100%, dengan judul Analisa Potensi Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai komponen partisi berkarakteristik resisten terhadap air dan suara. Yang kedua, laporan kemajuan dengan capaian 100% sebagai pelaporan kemajuan kegiatan dan guna pemenuhan penilaian PKP 2. Yang ketiga adalah laporan akhir dengan capaian 40% serta dalam tahap penyusunan. Berikut adalah kajian literatur kami. Berdasarkan kajian literatur tersebut, kami mengetahui bahwa TKKS memiliki kandungan lignoselulosa yang tinggi sebesar
selulosa sebesar 43-63%, hemiselulosa sebesar 20-33%, dan lignin sebesar 14-31%. Serta seratnya memiliki massa jenis sebesar 0,7 sampai 1 gram per cm kubik. Sifat kimia dari TKKS ini mirip dengan kayu keras, tapi panjang seratnya lebih pendek, yaitu sekitar 0,53 mm. Penerapan serat TKKS sebagai papan partikel telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Yang pertama, Purwanto tahun 2016 serta Sawawi tahun 2020 menggunakan TKKS dengan penambahan urea formaldehid atau UF menunjukkan efek positif meningkatkan sifat lentur papan partikel serta meningkatkan ketahanan papan terhadap penyerapan air serta mengulangi sifat hidrofilisitas dari serat TKKS. Izani juga menyarankan bahwa TKKS dapat digunakan sebagai bahan baku yang cocok untuk pembuatan medium density fiberboard. Kemudian penelitian dari Faizi tahun 2016 menyatakan bahwa produk papan partikel ramah lingkungan dapat dibuat dari TKKS. Beberapa penelitian serat alam sebagai peredaman suara yang lebih ramah lingkungan seperti serat bambu, sabut kelapa, serat tebu, serat padi, serta miselium jamur telah dilakukan. Di antaranya, peredam suara komersial biasanya memiliki material sintetik yang berpotensi dapat menjadi polutan serta tidak ramah lingkungan. Suara sendiri dapat ditransmisikan dari satu ruang ke ruang lainnya melalui udara ataupun dapat menembus struktur material bangunan. Oleh karenanya, beberapa studi memperkuat penggunaan kombinasi bahan serta menghasilkan struktur material bangunan yang tebal dan densitas yang besar dapat mempengaruhi sifat penyerapan suara. Bahan berpori dan dinding berserat dapat digunakan untuk meredam suara. Oleh karenanya, pada penelitian OR tahun 2017, kemampuan absorpsi suara pada frekuensi yang lebih rendah dapat ditingkatkan dengan menambah ketebalan panel atau memberikan celah udara di antara panel. Serat TKKS sendiri memiliki densitas yang sesuai dengan koefisien absorpsi suara sebesar 0,9 pada 1 kHz. Peningkatan densitas dapat berpengaruh terhadap peningkatan turtuositas sehingga lebih banyak gelombang suara yang terperangkap atau terserap. Serat TKKS memiliki kandungan selulosa, zat ekstraktif, serta lignin dengan ukuran yang lebih panjang dibandingkan serbuk kayu atau bahan lainnya. Oleh karenanya, lignin pada TKKS ini memiliki fungsi sebagai sifat hidrofobik atau tahan terhadap air dan memiliki daya serap yang rendah terhadap air. Proses kimiawi mampu merubah serat tersebut menjadi bahan yang bersifat hidrofobik dan dapat memperlambat pembentukan jamur. Oleh karenanya, penggunaan TKKS sebagai bahan dasar pembuatan partisi tergolong ringan dan dapat memiliki kandungan lignin yang menjadikannya tahan terhadap air. Daya serap air sendiri terendah diketahui sebesar 13,23% pada papan semen Eternit dengan penggunaan serat TKKS sebanyak 5%. Berikut kesimpulan dari review ini. Diketahui bahwa TKKS memiliki karakteristik bahan yang cocok diaplikasikan pada dinding peredam suara, dengan syarat adanya perbaikan kualitas akustiknya. TKKS juga memiliki daya serap air yang rendah, sehingga cocok digunakan untuk bahan papan partikel yang sekaligus dapat terhindar dari pertumbuhan lumut dan jamur. Selain itu, TKKS memiliki kandungan serat yang tinggi dan dapat digunakan sebagai penguat dan perekat. Selain itu juga, TKKS sangat berpotensi digunakan sebagai bahan partisi yang kedap suara dan tahan air. Berikut potensi hasil dari kegiatan review. Yang pertama, referensi penelitian dan pengembangan. Yang kedua, pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit. Yang ketiga, publikasi ke jurnal terindeks Scopus berupa review. Yang keempat, diseminasi dalam konferensi ilmiah. Yang kelima, fleksibilitas ukuran partisi atau potensi komersialisasi. Berikut ini rencana tahapan yang akan kami kerjakan. Yang pertama, memperoleh capaian maksimum dalam kegiatan PKM 2020. Yang kedua, memperoleh evaluasi untuk pengembangan narrative review. Yang ketiga, pembuatan laporan akhir dan penggunaan dana sisa. Yang keempat, publikasi narrative review pada salah satu jurnal review internasional dalam tema material serat alam. Dalam kegiatan ini kami mendapatkan dana hibah sejumlah Rp5 juta. Dana yang telah kami gunakan sejumlah Rp4.011.500 dan dana sisa sebanyak Rp888.500. Dan dana sisa tersebut akan kami pergunakan untuk tahap penyelesaian laporan akhir. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Kemendikbud yang telah menandai kegiatan serta kampus tercinta kami, Universitas 11 Maret Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNS juara.